Unjuk rasa warga Pati meminta turunnya Bupati Sudewo karena dinilai arogan memantik warga di berbagai daerah melakukan demonstrasi. Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Seperti di Cirebon, sejumlah warga di kota Cirebon, Jawa Barat berencana menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB. Kenaikan tarif PBB di Cirebon sendiri sudah berlaku sejak tahun lalu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Upaya masyarakat untuk menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung sempat dilakukan namun ditolak. Apakah aksi demonstrasi di Pati bisa menular ke daerah lain yang juga mengalami kenaikan pajak besar-besaran? Sejauh apa gerakan warga Pati akan berkembang setelah aksi unjuk rasa tanggal 13 Agustus 2025 lalu? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Wahyudi Almaroki dari Direktur Pamong Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Mengapa pemerintah daerah lagi-lagi memilih menaikkan pajak dan kali ini PBB hingga ratusan persen, bahkan ada juga sumber yang mengatakan hingga ribuan persen di tengah krisis ekonomi seakan menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil yang sudah kesulitan bertahan hidup, Bung. Juga ada juga menganggap pertumbuhan ekonomi nampak disetting gitu ya, Bung. BPS ada juga singkatan biar Bapak senang dan lain sebagainya, Bung. Iya, iya, iya. Baik, sebelumnya saya menyapa para pemirsa dulu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dan supaya juga apa tidak tertekan hidupnya gara-gara pajak. Jadi kalau kita lihat luar biasa ya kezaliman yang dibuat oleh kebijakan pemerintah ini. Saya lihat pemerintah ini kezalimannya berlapis-lapis. Dia sudah membuat kebijakan yang zalim dengan cara memaksa dan menarik pajak dari rakyat, bahkan bukan hanya satu jenis pajak, berbagai jenis pajak. Nah, kenapa Pemda memilih menaikkan PBB? Karena memang Pemda disuruh mencari PAD, pendapatan asli daerah. Jadi dia bagaimana caranya supaya mendapatkan pendapatan dari asli daerah itu. Jadi cara berpikir pemerintah hari ini adalah bagaimana mendapatkan uang. Dari mana? Dari rakyat dan dari daerahnya. Dan oleh karenanya ada diberi kesempatan ruang minimal ada tiga saya lihat yang peluang yang membuat kenapa Pemda menaikkan PBB. Yang pertama secara regulasi memang dibolehkan menaikkan itu. Misalnya tidak boleh ada misalnya ada regulasi atau aturan yang tidak boleh menaikkan pajak. Saya pikir mereka juga akan menaikkan. Jadi Pemda-Pemda ini sebenarnya korban juga dari pemerintah pusat yang membuat regulasi dan mendorong Pemda untuk mencari PAD. Gitu. Yang kedua, secara moral para kepala daerah ini memang banyak yang tidak pro rakyat sehingga mereka dengan tega justru menaikkan PBB atau pajak-pajak lainnya atau retribusi lainnya dan mereka tidak peduli dengan kondisi rakyat itu dalam posisi susah atau senang. Seandainya mungkin rakyatnya kaya raya semua, saya pikir mungkin mereka menaikkan PBB, mungkin rakyatnya tidak merespon susah. Dia akan menikmati dan senang-senang saya. Tapi kalau rakyatnya lagi susah, mereka naikkan pajak makin besar, tentu rakyatnya menjerit. Dan ini secara moral memang banyak kepala daerah maupun para pejabat daerah yang memang secara moral rendah dan memang tidak pro kepada rakyat atau minim sekali pro kepada rakyat. Nah, selain itu ada juga kenapa kebijakan itu bisa dijalankan karena aparat baik aparat penegak hukum maupun aparat Pemda lainnya memang mendukung kebijakan rejim itu sehingga muncullah kebijakan menaikkan PBB dan juga bukan hanya PBB, tentu mereka akan menaikkan parkir, retribusi, biaya-biaya lain, galian C dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Salah satu yang membuat itu terjadi tidak lain adalah pemerintah ini dikelola secara kapitalistik, sehingga di otak para pengelola pemerintahan itu adalah bagaimana cara mendapatkan pendapatan uang dari masyarakatnya atau dari daerah. Ini yang belum keluar dari frame itu. Padahal kalau kita berkaca kepada pemerintahan-pemerintahan yang lama, misalnya
di zaman para sahabat maupun di zaman Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya itu banyak sekali pemerintahan yang tidak harus menarik pajak dari rakyat tetapi bisa hidup dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Bahkan dalam catatan sejarah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hanya waktu 2 tahun lebih sedikit dia sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat kecuali dia dan pengawalnya. Jadi yang lain eh, uang zakat itu berlimpah harta. Ketika mau membagikan begitu susah. Itu kala itu belum ada paksaan menarik pajak dan seterusnya. Sebenarnya saya beberapa kali men-challenge atau menantang beberapa calon kepala daerah itu ketika ketemu saya bilang mau nggak daerahnya itu dibuat sejahtera hanya butuh waktu 2,5 tahun seperti di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mereka bilang mau. Bagaimana caranya? Caranya harus dengan cara seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah yaitu mereka harus menerapkan hukum dan aturan sesuai dengan yang Allah turunkan dengan cara tidak boleh menarik pajak karena tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak kata Nabi itu hadis Nabi. Jadi tidak boleh sebenarnya menarik pajak. Dan bagaimana caranya? Itu dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan cara pertama bagaimana? Dengan cara mengumpulkan kekayaannya dimasukkan ke kas negara. Jadi dia merasa bahwa dia karena sebagai khalifah, hartanya, harta istrinya, semua perhiasannya diserahkan kepada negara untuk mengelola kepentingan negara dan kemudian rakyatnya diberikan kebebasan untuk ikhtiar, berusaha, berdagang, berbisnis tanpa harus ada pajak-pajak di awal sehingga bisnisnya mereka begitu berputar besar tanpa harus menarik pajak, tanpa harus menggali tambang dan seterusnya. Ternyata dalam waktu 2 tahun lebih dia sudah bisa membuat rakyatnya sejahtera. Bahkan rakyat itu dengan sukarela mengeluarkan zakat dan harta zakat itu mau dibagikan bingung. Tidak ada rakyat lagi yang mau menerima zakat. Begitu berlimpahnya harta. Tidak terbayang seperti hari ini gitu. Kalau hari ini kita ingin membayar zakat luar biasa itu orang yang ingin menerima. Sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz mau membagikan zakat bingung tidak ada yang mau menerima. Ini kan kontras. Padahal hari ini tambang minyak, tambang batu bara, tambang yang lain sudah digali padahal di masa dulu tidak. Ini sebenarnya konsep ini sebenarnya yang saya menantang kepada beberapa calon kepala daerah waktu itu. Cuma mereka tidak sanggup karena memang dalam sistem sekarang secara regulasi, secara aturan memang tidak memungkinkan itu karena bukan digunakan dengan aturan-aturan syariat Islam atau aturan Allah. Sekarang kan kita masih mengadopsi aturan-aturan warisan Belanda yang memang sumbernya mengatur-ngatur untuk bagaimana menarik pajak, terutama pajak-pajak yang dibebankan kepada rakyat. Dan kita tahu rakyat itu bukan hanya PBB yang dibebani. Jadi kalau kita hidup di negeri ini, kita beli motor kena pajak, kita jalan di kendaraan di tol kena pajak, kita parkir kena pungutan, kita tinggal di rumah kena pajak bumi, kena pajak bangunan, kita menjualnya kena pajak penjualan, kita beli apapun kena pajak PPN dan seterusnya. Jadi hampir setiap aktivitas kehidupan kita di negara kapitalis ini semua terkena pajak dan itu luar biasa, sudah berlaku sekian lama dan sudah menjadi darah daging dan hampir semua aparat negara maupun para penguasa di rejim terus menerus melanjutkan itu padahal itu adalah warisan para penjajah yang mengajari kita untuk menghisap rakyat dengan pajak. Dan kalau dalam Islam ini menunjukkan bahwa kita ada di fase pemerintahan yang keempat di mana disebutnya sebagai mulkan jabriatan. Ada fase pemerintahan eh, nubuah masa pemerintahan Nabi, ya, kemudian khilafah ala minhaji nubuah itu para pemerintahan para khulafah Rasulullah. Kemudian ada mulkan adab yaitu pemerintahan yang menggigit kekuasaannya itu para dinasti-dinasti dan hari ini kita ada mulkan jabriatan atau fase keempat pemerintah yang zalim menghisap rakyatnya dengan pajak dan pungutan lainnya. Kita akan masukin ke fase kelima pemerintahan. Semoga segera kembali dengan yang disebutkan dalam hadis itu sebagai khilafah alamin haji nubuah kembali. Mungkin itu Bang Enggi. Ya. Baik, dan jika gelombang penolakan pajak ini sudah meluas ke berbagai daerah, apakah ini bukti bahwa sistem fiskal kapitalistik berbasis pajak telah gagal menjawab kebutuhan rakyat, Bung? Ya, jelas kita melihat bahwa 80 tahun kita merdeka, yang meningkat bukan kesejahteraan, tapi yang meningkat adalah pajaknya.
Itu menunjukkan bahwa pajak semakin hari semakin ditambah-tambah targetnya, ditambah-tambah apa jenisnya. Kalau kita bilang bukan hanya diekstensifikasi, tapi juga didiversifikasi jenis-jenisnya gitu. Jadi ini luar biasa ini. Jadi kita semakin lama hidup dengan model kapitalis ini, semakin banyak jenis pajak yang akan muncul. Nanti akan ada pajak penjualan online, nanti akan ada pajak macam-macam lagi. Itu menunjukkan bahwa kita terjerat dalam sistem kapitalistik dengan jeratan sistem kehidupan dengan berbasis pajak dengan sebagai sumber pendapatan negaranya. Dan negara seperti ini tentu menimbulkan kesenjangan dan rakyatnya jauh dari sejahtera. Mungkin ada negara yang bisa hidup dengan pajak itu, tetapi mungkin dikelola dengan bersih ya, tanpa ada korupsi. Nah, celakanya kita ini kan pajaknya tinggi, korupsinya juga tinggi gitu. Jadi pajak dari rakyat kecil dinikmati oleh para pejabat, gajinya besar, korupsinya juga masih besar. Dinikmati juga oleh para pebisnis dengan membuat proyek-proyek dan korupsi juga di proyek-proyek itu. Jadi luar biasa kita bisa lihat berbagai jenis proyek yang begitu besar dikorupsi itu uang-uang dari pajak juga. Kemudian dikorupsi, dipakai oleh pejabat juga pejabat yang sudah digaji tinggi juga korupsi. Para direksi BUMN juga banyak yang besar sekali gajinya, tetapi juga masih korupsi. Saya pikir itu dilema kehidupan dalam negara kapitalistik yang mengandalkan pendapatan dari pajak. Lantas, sampai kapan penguasa akan terus menjadikan rakyat sebagai penyangga krisis kapitalisme lewat pajak, alih-alih mencari solusi, lagi-lagi mengelola sumber daya alam secara adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat, Bung? Ya, ini butuh melakukan revolusi pemikiran, mengubah cara pandang di para politisi dan juga para birokrat dan juga para pengambil kebijakan negara, termasuk masyarakatnya, bahwa kita cukuplah menggunakan sistem kapitalistik yang dengan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatannya. Oleh karenanya harus ada paradigma baru bahwa kita coba mencari sistem alternatif lain, cara mengelola negara yang tidak berbasis pajak. Apakah mungkin? Saya sudah contohkan sangat mungkin karena pernah terjadi dan banyak terjadi. Eh, Persoalan berikut adalah cara pandangnya, memandang itu sebagai sebuah hal yang positif atau masih punya negatif terhadap sejarah Islam maupun contoh-contoh para pemimpin yang menerapkan eh, pemerintahan tanpa pajak itu, yang hanya mengelola zakat, tetapi zakatnya bisa begitu banyak terkumpul dan bingung membagikannya. Saya pikir itu mungkin suatu idaman kita, bahwa kita berharap suatu saat ini negara kita itu masyarakatnya semua mengumpulkan zakat dengan sukarela tanpa ada paksaan, karena memang dia kan bedanya zakat dengan pajak itu, kalau kalau masyarakat ini dia membayar zakat itu kan sebagai wujud ibadah dan dilakukan dengan sangat sukarela. Jadi eh, tanpa dipaksa oleh negara, dia membayar sendiri, dia mengeluarkan sendiri, dan dia mengejar pahalanya. Sementara kalau pajak ini kan berbasisnya kan premanisme ini, dia memaksa bahasanya itu. Jadi rakyat yang tidak membayar pajak bisa terkena sanksi gitu. Nah, sementara dengan pajak itu justru memaksa rakyat, sementara kalau dengan zakat itu kan dengan kesadaran rakyat menyerahkan. Ini agak berbeda. Dengan orang membayar pajak mungkin tidak berpahala, tapi kalau dengan membayar zakat dia sudah dapat janji pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan di situ antara zakat dengan pajak. Saya pikir tidak boleh disamakan. Kalau ada menteri yang menyamakan, ini perlu juga ada penjelasannya atau diberikan kesadaran baru gitu. Jadi ini sudah begitu salah kaprah terhadap pengelolaan negeri ini, yang akhirnya ujung-ujungnya rakyat yang dibebani terus-menerus. Bagaimana cara menghindarinya atau melakukan perubahan? Yang pertama memang harus dilakukan perubahan pola pikir atau cara pandang. Bahwa mulai hari ini kita memandang pajak itu adalah warisan penjajah yang hanya membebani rakyat dan menyulitkan rakyat. Padahal kita harus punya cara pandang lain bahwa negara ini bisa dikelola tanpa pajak. Itu dulu. Kalau itu sudah mulai ada dialektikanya di situ, tentu akan ada alternatif-alternatif solusi lain. Yang kedua, motif dari SDM
SDM kita atau sumber daya manusia kita, baik politisi maupun birokratnya, itu harus keluar cara pandangnya untuk tidak memikirkan pendapatan itu hanya bersumber dari pajak, sehingga dia harus kreatif. Kita punya BUMN, kenapa tidak digenjot untuk menghasilkan pendapatan dari situ? Kita punya sumber daya alam, kenapa justru diserahkan kepada asing dan aset yang akhirnya kita tidak bisa menikmatinya hasil-hasil pendapatan itu. Dan saya pikir ini yang harus terus disosialisasikan sehingga para pengambil kebijakan punya alternatif solusi untuk berhenti memajaki rakyatnya atau minimal mengurangi kalau tidak bisa langsung berhenti dan tidak membebani rakyat dengan berbagai jenis pajak dan berbagai pungutannya. Jangan bahkan malah ditingkatkan setiap tahunnya, ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan jenisnya, ditingkatkan variasinya. Saya pikir ini sudah kita terjebak makin jauh. Harus ada ikhtiar mulai meninggalkan paradigma untuk bahwa sumber pendapatan negara hanya pajak, tetapi dia harus mulai berpikir bahwa kita ada dengan cara yang lain. Mungkin itu Bung Enggi. Baik, jasa sekolah Bung Rocky untuk pencerahannya. Semoga ini didengar oleh para pemangku kepentingan, baik pejabat rakyat juga pemerintahan, supaya tadi masyarakat tidak hanya dibebani dengan pajak, tapi diatur dengan sistem yang lebih sempurna, yaitu yang bersumber dari zat yang maha sempurna, yaitu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang sumber-sumber yang sahih, yaitu sumber hukum Islam. Jasa sekolah sekali lagi Bung Rocky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.